balik lagi di Dharma Friday. Zaman semakin canggih, setidaknya itu yang dikatakan oleh para ilmuwan modern saat ini. Berbagai penemuan teknologi dari rentang 100 tahun belakang makin bervariasi. Bahkan kalau dibandingkan antara sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000, teknologi ini tuh makin pesat banget loh. Tapi ada yang belum lahir sebelum tahun 2000 nggak sih? Yuk, absen di kolom komentar. Kalian kelahiran tahun berapa nih? Mungkin yang lahir tahun 2000 ke atas nggak begitu merasakan dampaknya nih. Tapi buat generasi X dan milenial, wah hidup ini kayaknya makin terasa cepet banget gak sih sejak era internet? Tapi anehnya nih, ada zaman udah makin canggih. Namun kenapa ya kejahatan kok makin banyak? Revolusi ilmiah, pemisahan sains dan spiritual. Era internet merupakan hasil perkembangan dari revolusi industri ketiga, yang juga dikenal dengan nama zaman komputer, zaman digital, zaman silikon, zaman media baru, atau revolusi digital. Nah, dalam 20 tahun belakangan, kita udah memasuki revolusi industri kelima. Bayangkan loh, antara revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga, jaraknya lumayan jauh. Ini dalam 20 tahun, udah langsung 3 revolusi industri sekaligus. Gimana nggak ngerasa cepet banget tuh? Istilah revolusi industri kedengarannya seperti teknis banget. Apaan sih revolusi, kayak perang aja? Ini sesuai definisinya, revolusi adalah perubahan yang terjadi sangat cepat. Maka revolusi industri dimaksudkan perubahan gaya hidup tradisional menjadi modern. Hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa dulunya kita adalah manusia purba yang sekarang menjadi Homo sapiens atau manusia modern. Gaya hidup yang tadinya katanya pakai batu, sekarang serba industri. Terus nih, perkembangan revolusi industri tuh terbagi menjadi 5. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Fokus utamanya merubah sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dimulai saat James Watt menemukan mesin uap pada abad ke-18 yang berguna mengganti tenaga manusia dan hewan dengan tenaga mekanis. 2. Lanjut kita ke revolusi industri 2.0. Terjadi sekitar abad ke-20 pada saat mesin uap sudah mulai ditinggalkan, digantikan dengan tenaga listrik. Hal ini terlihat jelas di bidang transportasi. Dengan tenaga listrik, perakitan mobil, kereta jadi lebih mudah. Bahkan gara-gara listrik, banyak pula alat berat seperti tank, pesawat, senjata yang diproduksi. Yang ketiga, di akhir abad ke-20 dan memasuki abad 21, semua hal langsung berubah. Saat mesin yang sudah ditemukan sebelumnya mulai bekerja secara digital. Era digital tuh dimulai saat ini. Gak heran kalau banyak banget hal baru memasuki tahun 2000-an seperti munculnya robot, handphone, komputer yang bisa dikoneksikan melalui internet. Hal ini berdampak kepada bidang komunikasi. Gak ada lagi orang nunggu kabar lewat surat, harus ke kantor pos. Pokoknya revolusi industri 3.0 ini awal kecepatan teknologi hingga sekarang. Yang keempat, gara-gara internet sudah bisa diakses secara global, di tahun 2011 bulan April, pemerintah Jerman di Hannover Fair menyebutkan kalau revolusi industri 4.0 dimulai dan sudah menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kalau di revolusi 3.0, internet sudah dipakai secara global. Nah, di revolusi 4.0, internet makin mengikat kehidupan manusia. Internet sudah dimanfaatkan untuk integrasi dengan teknologi lain seperti munculnya kecerdasan buatan, manufaktur cerdas, dan Internet of Things atau IoT. Di saat banyak industri yang masih menyesuaikan diri dengan revolusi 4.0, udah muncul lagi nih revolusi 5.0 sekitar tahun 2019 saat pandemi COVID-19 terjadi. Intinya, revolusi 5.0 ini kelanjutan dari revolusi 4.0. Bisa dibilang 11-12 lah karena perkembangannya masih seputar kecerdasan buatan alias AI. Cuma bedanya nih, lebih ke semua bidang. AI sudah bisa diakses semua orang. Bahkan sekarang kalau kamu nulis skrip Dharma Friday ini bisa pakai ChatGPT. Tapi enggak lah ya, penulis skripnya masih setia nulis manual kok. Dari sejarah panjang revolusi industri, ada yang penasaran gak? Kok bisa mulai kepikiran mengganti pekerjaan tangan dari pekerjaan mesin? Bahkan sekarang pakai AI. Awal mulanya dari mana sih? Awal mulanya dari revolusi ilmiah sekitar abad 14 dan abad ke-15 di Eropa. Saat banyak bermunculan ilmuwan yang menyebarkan informasi tentang pemikiran mereka.
Karena banyak ide-ide dari ilmuwan tersebut hanya di wilayah sekitar Eropa saja, kemudian muncul pemikiran untuk menyebarkannya ke seluruh dunia dengan membawa semangat Gold Glory Gospel. Sebenarnya, kedatangan para penjajah Eropa bukan semata-mata demi kekayaan, jayaan, atau menyebarkan keyakinan saja, tetapi juga menyebarkan pemahaman ilmuwan Eropa secara global. Jadi, semua ilmu pengetahuan di wilayah-wilayah lain lenyap digantikan oleh ilmu pengetahuan Eropa. Misalnya saja, kalau kita bicara konteks bangsa kita sendiri, ya jadinya kita lihat sendiri banyak sejarah bangsa kita yang entah lenyap kemana. Kalau bilangnya dulu sih, nenek moyang kita seorang pelaut. Tapi kok sekarang buat kapal aja harus diimpor ya? Gimana tuh menurut kalian? Coba tulis di kolom komen deh, aku mau tahu deh pendapat kalian. Dampak negatif dari revolusi ilmiah adalah terjadinya pemisahan antara sains dan spiritual. Di era ini, sains hanya berbicara dari kacamata fisik saja, alias apapun yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dicium, dirasakan oleh panca indera aja. Padahal manusia memiliki indera keenam, yaitu batin. Di dalam ajaran agama Buddha disebut-sebut terletak di landasan jantung atau hadaya fatu. Gara-gara pemisahan sains dan spiritual ini, maka orientasi manusia dari revolusi ilmiah ke revolusi industri 5.0 hanyalah hal-hal yang bersifat kasar aja. Sekolah, bekerja, kalau sudah besar menikah, punya anak, kalau meninggal masuk surga. Padahal kehidupan bukan sekedar menjalankan siklus saja. Kita sebagai manusia harus mencari esensi kehidupan juga. Karena di peradaban saat ini banyak manusia tidak tahu kalau setiap tindakan yang dilakukan secara fisik bisa menghasilkan akibat, maka dari itulah muncullah banyak kejahatan. Kalau turun, akibat menurunnya moralitas manusia. Moralitas manusia semakin menurun, setidaknya itu yang dikatakan oleh dua ajaran, yaitu ajaran Buddha dan ajaran Weda. Di dalam ajaran Weda menyebutkan masa waktu terbagi menjadi 4, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Nah, menurut para ahli Weda, saat ini kita ada di Kali Yuga atau zaman kehancuran. Banyak moral manusia yang rusak parah, kaum pria banyak berkuasa dan wanita dianggap sebagai objek pemikat nafsu mereka. Banyak siswa berani melawan guru-gurunya, banyak orang yang mencari nafkah dengan tidak jujur, dan banyak lagi kepalsuan, kebohongan, kejahatan, dan tindak kekerasan. Pada zaman ini, uang yang paling berkuasa. Sedangkan, kalau menurut ajaran agama Buddha, sekarang kita ada di Kalpaturun. Ada yang tahu nggak tuh Kalpaturun itu apa? Bukan biskuit ya, tapi nama satuan waktu di dalam sains India kuno. Kalpa atau kappa ini terbagi menjadi naik dan turun seperti gelombang transversal. Kalpa ini berkaitan dengan usia rata-rata manusia di dalam sebuah peradaban. Di dalam Cakrawati Sihanada Sutta di Nikaya dijelaskan kalau turunnya masa usia manusia dipengaruhi oleh penurunan kualitas moralitas manusia. Dikarenakan banyak pelanggaran cila atau moralitas, maka secara perlahan-lahan rata-rata usia manusia akan turun. Contohnya aja nih, sekarang ada banyak orang yang mati muda. Puncak dari kemunduran ini nanti akan tiba saat usia manusia rata-rata 10 tahun. Dan banyak nanti yang normalisasi menikah pada usia 5 tahun. Kalau ini sudah terjadi, artinya fase kritis sudah mendekat. Puncak dari fase kritis ini akan terjadi peperangan selama 7 hari. Namun, ada orang-orang yang berusaha menjaga moralitas, memilih lari ke dalam hutan. Bersembunyi dari peperangan, mungkin kayak film Persia, serem banget deh. Setelah 7 hari, akibat dari perbuatan buruk tersebut, orang-orang yang saling membunuh itu akan mati. Dan orang-orang yang bersembunyi tadi akan keluar dan mulai menyebarkan kebajikan untuk menjaga moralitas. Karena banyak orang sudah tersadar dari perbuatan buruk mereka, perlahan-lahan masa usia manusia mencapai hingga 80.000 tahun. Zaman tersebut sering disebut zaman keemasan. Pemimpinnya adalah raja dunia bernama Sanka. Di zaman itu juga lahir Buddha terakhir di Kalpa ini, yaitu Buddha Maitreya dalam bahasa Sanskerta atau Meteya dalam bahasa Bali. Jadi kesimpulannya, zaman yang canggih menyebabkan banyaknya kesempatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Sayangnya, kesempatan itu bukan hanya kesempatan untuk berbuat baik,
tapi juga kesempatan berbuat jahat. Ya, itu kembali lagi karena konsep pemahaman kita untuk menganggap kalau perbuatan jahat kita nggak menghasilkan akibat. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan antara sains dan spiritual. Padahal tanpa spiritual, sains bisa menjadi alat kejahatan. Seperti orang membuat bom, mencuri dompet digital, penipuan online, dan berbagai kejahatan yang terjadi di zaman sekarang, yang katanya semakin canggih ini. Kalau manusia makin terbiasa melihat kejahatan dan akhirnya semua ikut-ikutan berbuat jahat demi bertahan hidup, ya nggak heran sih kalau kita menuju fase kritis. Gimana nih menurut teman-teman? Komen ya pendapat kalian kayak gimana tentang hal ini. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau ngasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!